Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Maya mengangguk dan mengulurkan tangan kirinya membuat Ardana tersenyum kecil. Setelah cincin itu melingkar di jari manis Maya, Ardana tanpa permisi mengecup dahi Maya. "Aku mencintaimu," bisiknya kecil membuat wajah Maya tak bisa menyembunyikan rona merah yang muncul di sana. "Kak, aku lebih suka gaun pernikahan yang polos tanpa batuan-batuan seperti ini." Maya yang melihat desain gaun pernikahannya yang cantik itu menolak. Hanya dengan melihatnya saja dia sudah tahu seberat apa gaun tersebut. Yang dilihat dari sketsanya saja itu sudah benar-benar membuatnya membayangkan betapa itu sangat mempersulit dirinya. "Mai, jangan nolak dulu. Nanti aku perlihatkan semua setelah jadi. Jadi sekarang belum waktunya untuk berkomentar, oke?" Kiana jika sudah bekerja, dia akan melakukannya dengan totalitas. Terlebih lagi semua yang dilakukan ini adalah untuk adik iparnya. Semua yang dikerjakan harus sempurna. Jadi Ardila itu udah gak pernah muncul lagi sekarang. Dia udah tahu belum kalau kamu dan Ardana udah mau nikah? Aku juga akhir-akhir ini sibuk di kantor. Mama rencananya mau cepat-cepat pensiun dan aku harus menggantikannya. Jadi nggak tahu dunia luar gimana. Kalian akan mengundangnya nanti? Ardana masih memikirkannya. Mengingat bagaimana pertemanan mereka selama ini, dia mungkin akan mengundangnya. Tapi kalau dia ingat bagaimana Ardila memperlakukanku, Ardana bahkan enggan bertatap muka dengannya. Kalaupun dia datang, dia nggak bisa melakukan apapun untuk melukai kamu. Aku gak akan membiarkannya. Oh ya, boleh aku tanya sesuatu kepadamu? Boleh. Tentang apa? Masa lalu Ardana. Kamu tahu tentang orang-orang yang ada di masa lalunya? Siapa nama mantan istrinya? Apa pekerjaannya? Atau hal apapun tentang dia? Aku hanya tahu tentang masalah yang melatar belakangi. Tapi kalau tentang siapa orang itu dan siapa namanya, aku belum tahu. Ardana menutup masa lalunya rapat seolah dia enggan untuk membahasnya. Ya, aku hanya khawatir dia tiba-tiba muncul. Kita nggak pernah tahu takdir akan bermain seperti apa. Hanya jaga-jaga saja karena kita tahu Ardila yang terobsesi dengan Ardana, lalu Mayang yang aku yakin masih menyimpan dendam dengan Ardana dan sang ayahnya juga. Bagiku itu perlu diwaspadai. Maya membenarkan ucapan Kiana. Jika ditelisik lebih dalam lagi, semua ini belum benar-benar selesai. Baik dari pihak Ardana ataupun bahkan dari pihak Maya. Mereka masih punya masa lalu yang dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya belum bisa dikatakan akan menyerah. Memang mereka tidak menyerang secara membabi buta, tetapi mereka bergerak dalam diam. Namun apakah lantas hal itu membuat Maya ketakutan? Tentu saja tidak. Sekarang dia sudah berada di dalam keluarganya yang akan melindunginya. Dia pun memiliki perlindungan diri yang kuat. Yang penting Ardana sudah tidak tertarik lagi dengannya. Maka itu bukan masalah besar. Aku gak perlu takut kalaupun dia nanti muncul. Lagi pula untuk apa dia muncul lagi di depan Ardana kalau dia sudah gak punya urusan apapun dengan Ardana? Benar sih. Kamu gak boleh kalah dengan orang-orang yang membuat masalah denganmu. Kamu adalah Maya Raharja.
dan tidak ditakdirkan untuk mengalah. Selama berada di pihak yang benar, kamu harus sanggup melawan mereka. Tapi seandainya dia benar-benar datang suatu saat nanti, kamu harus kasih tahu aku. Maya hanya mengangguk dan tidak lagi membahas tentang masa lalu Ardana. Biarlah hal itu menjadi sebuah rahasia yang tidak perlu dipecahkan. Selama tidak mengusik ketenangannya, Maya hanya perlu diam, tak perlu membahas hal tersebut. Maya memutuskan untuk keluar dari ruangan Kiana dengan Kiana mengekor di belakangnya. Dia tak tahu kalau Ardana sudah menunggunya sambil duduk di sofa tunggu sambil sibuk dengan ponselnya. Lihat, itu Ardana. Kiana yang menyadari lebih dulu. Maya menoleh dan dia melihat Ardana mengangkat tangannya. Namun dia masih sibuk dengan teleponnya, entah tengah menelpon siapa. Maya mendekati lelaki itu sendirian tanpa Kiana yang mengikuti. Iya, kamu urus dulu saja. Meeting besok kita bahas lagi. Itulah ucapan Ardana yang didengar oleh Maya saat dia duduk di samping lelaki itu. Ardananya menyudahi kesibukannya itu dan menatap Maya. Cium dulu, begitu katanya ketika mengecup dahi Maya. Jika dulu mereka tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, sekarang Ardana sudah berani melakukannya. Setelah mereka akan segera menikah, maka setiap mereka bertemu, dua kata itu tidak akan pernah lupa. Cium dulu, bagi Maya itu menggelikan, tetapi dia tak menolak. Kenapa datang? Katanya ada meeting. Ya jemput kamu. Meeting udah selesai juga, jadi ada waktu untuk datang. Gimana gaunnya? Rambutmu udah panjang, jangan dipotong lagi ya. Kenapa? Gak suka rambut pendek? Suka aja, cuma jangan dipotong dulu. Kamu lebih cantik kalau rambut panjang. Mas tahu gak kenapa aku dulu potong rambut? Ya karena si bodoh itulah. Emang kamu pikir aku gak tahu? Udahlah, ayo pulang. Mau jalan dulu gak? Maya beranjak lebih dulu dan menarik tangan Ardana. Bahaya kalau lelaki itu merajuk. Itu terlalu menggelikan. Maya pernah membuat lelaki itu merajuk dan alhasil dia tidak bisa tenang. Setiap beberapa menit sekali Ardana akan menelponnya, mengirimkan chat, dan itu benar-benar mengganggu Maya dengan amat sangat menyebalkan. Lebih baik Maya tidak membuat lelaki itu merajuk agar hidupnya aman saja. Maya saja tidak menyangka kalau di balik sifat Ardana yang tegas itu menyimpan sifat kekanakannya juga. Ayo pergi. Ardana kali ini yang menarik tangan Maya untuk pergi dari toko milik Kiana. Kiana yang dari tadi menunggu dua orang itu hanya berdiri menatap Ardana dan Maya. Ingat, hindari hal-hal yang tidak perlu, yang akan mengakibatkan pertengkaran. Kiana selalu mengingatkan kepada pasangan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hari-hari mendekati pernikahan adalah hari yang rawan untuk pertengkaran. Hanya masalah kecil saja bisa membuat hubungan menjadi berantakan. Iya, tenang saja kakak ipar, kami pergi dulu. Hanya lambaian tangan saja yang Maya berikan untuk berpamitan dengan Kiana. Mereka masuk ke dalam mobil Ardana. Mereka pun melesat pergi. Sepanjang jalan Ardana hanya terus menggenggam tangan Maya seolah perempuan itu akan pergi meninggalkannya. Maya sudah menjadi bagian terpenting dalam hidup lelaki itu dan tidak boleh dilepaskan. Kita dapat undangan dari Pak Arudi. Ibu Ardila memberikan sebuah undangan kepada Ardila saat perempuan itu baru saja pulang dari tokonya. Undangan berwarna hitam campuran emas itu tampak begitu mewah meskipun hanya sebuah kertas yang nantinya akan dibuang. Ardila mengencangkan rahangnya. Undangan itu tidak dikhususkan untuknya, melainkan ayahnya sekeluarga. Itu artinya undangan itu tidak dari Ardana. Apa lelaki itu tidak mengundangnya secara khusus? Tentu saja perempuan itu bertanya-tanya. Ardana gak kasih aku undangan, Ma. Baguslah. Aku gak perlu datang ke sana. Kecemburuan tidak bisa lagi disembunyikan dari tatapan matanya. Dia sudah berusaha untuk menjauhkan Maya dan Ardana, tetapi hal itu tak mampu membuat mereka berpisah. Lagi-lagi dia harus kalah dengan perempuan lain untuk membuat Ardana menjadi miliknya. Lupakan dia, dan Papa akan mencarikan laki-laki yang bisa mencintai kamu dengan tulus. Ardana sudah memilih jalannya sendiri, dan kamu juga harus mencari jalanmu. Cinta gak harus memiliki deal. Di luar sana, kamu akan mendapatkan lelaki yang tulus mencintai kamu.
Itu bukan Ardana. Papa gak tahu apapun tentang perasaanku kepada Ardana. Aku sudah mencintai dia sejak aku SMA dan itu gak bisa aku lupakan. Tapi Ardana gak pernah memiliki perasaan itu kepadamu. Jadi lupakan semua kekonyolan itu. Kalau perlu, kembali ke luar negeri dan carilah laki-laki di sana. Kalau aku bisa, aku sudah melakukannya saat aku berada di luar negeri saat itu. Sayangnya aku gak pernah bisa. Sekarang dia memiliki si janda itu dan mengabaikanku. Dia masih berpikir apa yang membuat Ardana memilih perempuan itu dibandingkan dengan dirinya. Kalau hanya karena Maya terlahir kaya, dia juga, meskipun yang dimiliki sekarang mungkin tidak sebanding dengan yang Maya miliki. Jangan pernah mengacaukan kebahagiaan perempuan lain, Dila. Ardana bukan orang yang memiliki ampun ketika kamu mengusik orang-orang yang disayang. Meskipun dia mencintainya, ketika dia dihianati, dia tidak akan segan menyingkirkan orang itu. Ibu Ardila sejak tadi hanya diam tanpa mengatakan apapun. Dia juga sempat mengingatkan Ardila untuk berhenti, tetapi ucapannya hanya angin lalu. Pada akhirnya dia kasihan kepada Ardila dan membantunya untuk berbicara dengan Ardana. Sayangnya hal itu sama sekali tidak mendapatkan perubahan apapun dari Ardana. Ardana tidak mencintai dan tentu tidak memilih Ardila. Hal itu mutlak. Meskipun begitu, Ardila terus saja berusaha dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Terlebih lagi ketika Mayang diusir dari rumah dan tidak menjadi bagian dari keluarga Rudi, Ardila hilang kendali. Dia merasa tidak ada lagi orang yang bisa membantunya untuk mendapatkan Ardana. Sekarang dia mendapat undangan dari Rudi di acara pernikahan Ardana. Bisa dibayangkan bagaimana hatinya terasa hancur berkeping-keping. Aku sahabatnya, Pak. Dia gak akan melakukan apapun kepadaku. Kamu yakin? Jangankan denganmu, dengan mantan istrinya saja dia tidak punya ampun. Dia itu bisa diajak bicara secara baik-baik, Dil. Tapi dia bukan orang yang mudah mengubah keputusan yang diambil. Kamu ini kan temannya sejak kalian masih muda. Harusnya kamu yang paling tahu sifat Ardana. Pak, ngomong-ngomong tentang mantan istri Ardana, dia ada di mana sekarang? Apa dia sudah menikah atau bagaimana? Dia berada di luar negeri bersama dengan suaminya. Itu yang terakhir Papa tahu. Dia menikah dengan lelaki yang selingkuh dengannya. Selain itu bukan sesuatu yang menjadi urusan kita. Jadi hanya sekedar itu yang Papa tahu. Di tempat lain, Ardana tengah menikmati waktunya bersama dengan Maya di kebun teh sebelum mereka tidak boleh bertemu saat mendekati acara pernikahan. Mumpung sekarang masih ada banyak waktu, mereka memanfaatkannya dengan baik. Bergandengan tangan menelusuri perkebunan dengan suasana yang sejuk membuat pasangan itu tampak begitu bahagia. Mas, ya? Sejuk begini enaknya makan yang berkuah-kuah. Nyeblak enak ini kayaknya. Tidak ada jawaban dari arah belakangnya membuat Maya menoleh menatap Ardana. Kenapa? Tanya Maya setelah itu. Nyeblak itu apaan? Semacam olahraga kah? Ekspresi Ardana terlalu menggelikan ketika bertanya hal itu. Maya yang tidak menyangka dengan pertanyaan Ardana itu tersenyum geli. Aduh, nyeblak itu makan seblak, Mas, bukan olahraga. Oh, enak. Enak mana sama kita makan seafood? Mas gak pernah makan seblak? Aku pernah dengar makanan itu, tapi aku gak pernah makan. Makanya aku tanya sama kamu. Enak? Ada topping seafoodnya juga biasanya? Kamu tahu makanan-makanan begitu dari mana sih? Itu gak sehat kan? Ya kalau sesekali ya gak apa-apa lah, kan gak tiap hari. Makanya ayo kita beli biar Mas tahu. Maya kali ini menarik tangan Ardana agar mereka bisa segera pergi ke kedai untuk makan makanan yang diinginkan. Ardana hanya menurut saja sampai mereka sampai di tempatnya. Maya memilih satu persatu topping seblak yang dia mau. Tetapi Ardana hanya melihat. Sejujurnya, dia tak mengenal makanan-makanan seperti itu. Tentu saja hal itu wajar. Seorang Ardana makan seblak saja itu sudah menggelikan. Hal berbeda ditunjukkan oleh Maya yang lebih bersahabat dengan makanan-makanan itu. Dia pernah lepas dari keluarganya dan banting tulang seorang diri. Dia terbiasa makan makanan sederhana saat bersama dengan Rinto dahulu kala. Mas, coba. Saat sudah masuk ke dalam mulutnya, Ardana terlihat biasa saja.
Setelah beberapa detik dia langsung menenggak air mineral sampai setengah. Wajahnya tampak merah. Itu pedas sayang, rasanya juga aneh. Jauhin gak? Kita makan yang lain saja lah. Suara Ardana membuat beberapa orang yang tengah menikmati makanannya itu menoleh serentak ke arahnya. Untung saja penampilannya mampu membuat orang lain segan kepadanya. Kalau tidak, dia pasti sudah mendapatkan cibiran dari orang-orang yang ada di sana. Ini enak mas, coba-coba gue ditanya. Enggak. Kamu bisa-bisanya sih doyan makanan begini. Ini makanan apa sih? Kita makan yang lain aja lah. Dasar orang kaya. Mas, itu tuh makanan enak. Masa gak tahu? Orang yang duduk tepat di belakang Ardana itu akhirnya bersuara, menyuarakan isi pikirannya. Maya yang melihat itu hanya meminta maaf, barangkali hal itu menyinggung. Aku makan dulu lah, kita makan di tempat lain setelah ini. Aku akan nemenin mas. Pernikahan Ardana dan Maya diadakan di outdoor di hutan pinus. Dibagi menjadi 2 sesi pagi dan sore, mengingat banyaknya tamu undangan dari 2 belah pihak keluarga. Pagi harinya akad nikah diadakan yang hanya dihadiri teman terdekat dan keluarga inti saja. Setelah itu dilanjutkan pesta dari pukul 9 sampai 11 siang. Maya tampil menawan dengan gaun abu-abu bahu terbuka dengan payet warna emas melingkar di bawah-bawah. Di bawah-bawah lagi, di bagian bawah maksudnya. Sorry, biasa mulutnya tipu. Udah malam. Lanjut. Mutiara-mutiara putih menghiasi di bagian dada sampai ke perut. Sebuah crown bertatakan berlian menghiasi kepalanya. Makeupnya tampak sederhana, tetapi begitu cantik dan tidak terlihat berlebihan. Ardana yang berada di sisi Maya terlihat begitu gagah dengan taksido berwarna senada dengan gaun pengantin yang dikenakan Maya. Mereka terlihat benar-benar sempurna untuk satu sama lain. Kebahagiaan terpancar di wajah keduanya. Ardana tidak sekalipun melepaskan tangannya dari pinggang Maya yang sudah sah menjadi istrinya. Ada sisa waktu sebelum ada kloter kedua pestanya. Kalian istirahatlah. Ingat, benar-benar istirahat. Kalau mau ngapa-ngapain, kalian lakukan saja nanti malam. Ardana mengulas senyum kecil di bibirnya. Sebenarnya itulah yang ada di dalam pikirannya. Selagi mereka menunggu untuk pesta sore nanti, dia harus mencicipi hidangan sahnya. Apaan itu? Hidangan sah? Entahlah. Namun belum juga ada hidangan sah, lucu banget sih nama. Lucu banget sih hidangan sah. Emang yang dihidangkan apa? Oke. Namun belum juga terrealisasikan, jadi salah terus. Astagfirullah. Namun belum juga terrealisasikan, dia sudah mendapatkan ultimatum dari sang kakak ipar. Sebelum jam 3 aku akan datang ke kamar kalian untuk meras Maya, juga Ardana. Sekarang kalian pergi ke mobil dan segera ke hotel. Ingat, istirahat. Sekali lagi Kiana menegaskan membuat Maya terkekeh. Yang, kamu udah bilang itu berkali-kali. Orlan bersuara, lelaki itu bahkan menggeleng melihat tingkah istrinya. Sudah, mobilnya udah nunggu. Pergi dulu. Pamit Ardana kepada Orlan dan Kiana, meninggalkan sepasang suami istri itu di belakang. Mereka tidak perlu berkendara jauh untuk sampai ke hotel. Hanya membutuhkan waktu 10 menit. Ardana dan Maya sampai ke hotel. Naik ke lantai paling atas. Maya segera merebahkan tubuh di atas ranjang. Rasa lelah itu tidak bisa dideskripsikan. Gaun yang Kiana buat benar-benar seperti beban yang tidak bisa dihindari. Namun untuk sore nanti, gaun berwarna peach yang akan dikenakan juga tak kalah beratnya. Padahal Maya sudah mewanti-wanti Kiana untuk membuat gaun yang enteng dikenakan. Ganti baju dulu. Mau cemilan gak? Biar aku pesankan. Aku tiba-tiba ingin nyemil tteokbokki, mas. Ardana diam kali ini, menatap Maya sambil berpikir lebih dalam lagi. Dari kemarin ada saja yang diinginkan oleh perempuan itu. Permintaannya sedikit aneh-aneh. Kamu belum hamil udah nyalain gini sayang. Jangan-jangan nanti kalau hamil minta mie saja ke Korea. Emangnya kalau begitu mas gak mau ngabulin? Tentu saja aku akan mengabulkan. Hanya pergi aja kan? Pesawat udah tersedia. Aku coba pesankan. Di hotel ini gak ada. Lewat online saja.
Udah, aku mau ganti baju dulu. Tingkah Maya ternyata ajaib juga. Ardana yang tahu itu hanya tersenyum saja. Maya mempertahankan sifat mandirinya meskipun dengan Ardana sebelumnya karena mereka belum menjadi suami istri. Tetapi sekarang Maya menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dan itu bagi Ardana sangat menarik. Ardana melepas kemejanya juga dan menyisihkan kaos putihnya. Rasa lelah juga dirasakan, tetapi mungkin tidak selelah Maya. Mas, kira-kira Ardila nanti datang gak? Mana aku tahu, gak datang mungkin. Kan dia gak dapat undangan dari Mas. Orang tuanya yang dapat undangan dari Papa. Ardana bergerak lebih dekat pada Maya, lalu menggunakan paha Maya sebagai bantal. Sayang, serius kita mau istirahat? Gak mau mencoba hal baru? Maya tidak menjawab. Aku bantu Mas bersihin makeupnya ya. Kepalanya awas dulu. Maya beranjak untuk mengambil kapas dan pembersih wajah. Kembali meletakkan kepala Ardana di pahanya. Maya memulai pekerjaannya, mengusap wajah lelaki itu dengan kapas. Ardana hanya terus menatap Maya dari bawah. Istrinya itu tampak begitu cantik, meskipun wajahnya sudah tidak lagi diaplikasikan make up. Sayang, nunduk dikit. Ardana menarik leher Maya agar Maya menundukkan kepalanya. Namun belum juga dia mendapatkan apa yang dia mau, bel berbunyi tanda ada tamu. Makananku udah datang. Mas, udah datang makanannya. Seolah tidak merasa bersalah sudah mendorong kepala Ardana, Maya langsung membuka makanannya di sofa. Ardana hanya menarik nafas panjang saja melihat Maya makan dengan lahap. Sesekali dia disuapi oleh perempuan itu dengan senang hati dia membuka mulutnya. Barulah setelah itu mereka benar-benar istirahat. Berbaring berdua di ranjang terasa sedikit canggung. Ardana yang sejak tadi seolah memberi kode itu pun tampak diam menatap langit-langit kamar. Lelaki itu menoleh untuk menatap Maya. Nyatanya perempuan itu justru tertidur dengan santai. Mai, kamu tidur? Habis makan langsung tidur? Enggak takut gendut? Ardana tidak bisa tidur meskipun dia juga kelelahan. Memilih menatap istrinya yang tampaknya sudah terlelap dan menguasai alam mimpi. Ardana tersenyum sebelum mengubah posisinya berbaring miring sambil menyangga kepalanya, mengusap wajah Maya dengan lembut. Siapa sangka kalau pada akhirnya Mayalah yang akan menjadi istrinya sekarang. Setelah dia menduda, dia berakhir bertemu dengan janda berkualitas. Senyum Ardana lagi-lagi mereka. Seandainya dulu lelaki itu tidak menemuiku saat di bar, mungkin sekarang kita gak akan berakhir seperti ini. Syukurlah karena lelaki itu mengancammu dan membuat aku merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungimu. Malah berakhir jatuh cinta. Tiba-tiba saja Maya membuka matanya membuat Ardana terkejut. Kamu gak tidur? Mas dari tadi bicara terus. Mana bisa aku tidur? Ayo tidur. Mataku udah berat banget. Maya menghadap Ardana meskipun matanya sudah berat. Maya tetap bertanya dan melanjutkan ucapannya. Mas, kalau seandainya kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan anak, apa Mas akan meninggalkanku juga? Aku menikah sama kamu karena aku mencintai kamu. Masalah nanti kita punya anak atau enggak, itu urusan Tuhan. Atau gini aja, gimana? Masih ada waktu 2 jam? Kita coba aja dulu. Siapa tahu langsung jadi. Alis Ardana naik turun menggoda Maya yang langsung memberi Ardana punggung. Nah, akhirnya Maya merasa lega luar biasa setelah resepsi pernikahan di sesi kedua selesai. Akhirnya dia bisa beristirahat tanpa ada gangguan dari siapapun. Itu pun kalau Ardana bisa anteng. Pasalnya lelaki itu tak ubahnya seperti seorang bocah yang terkadang tantrum sendiri. Seperti siang tadi,
Maya tidak bisa tidur dengan nyaman karena Ardana terlalu banyak bicara. Setelah mereka sah menjadi suami istri, mereka jadi benar-benar tahu dengan sifat mereka lebih dalam satu sama lain. Hampir pukul 11 malam, Maya terbangun dari tidurnya dan mendapati Ardana di sampingnya tengah terlelap. Maya hanya tersenyum kecil sebelum beranjak dan pergi ke balkon kamar. Udara malam terasa segar menyapa kulit Maya. Dia memainkan ponselnya dan banyak chat yang masuk untuk kembali mengucapkan selamat kepada Maya. Aku suka souvenirnya, mewah dan keren. Ria pasti dapat double, dia kan ada di pagi dan sore hari. Langsung dapat tas official dari Kiki, seneng banget. Untuk 2 bulan ke depan uangku aman lah untuk beli skincare dan parfum. Souvenir dari Mbak Maya benar-benar jempolan. Maya menutup ponselnya dan membiarkan betapa berisiknya grup kantor lama yang masih bertahan sampai saat ini. Mereka saling bersautan untuk berkomentar ini dan itu dan topiknya masih sama, tentang pernikahan Maya dan Ardana. Kamu di sini? Ih, Mas buat kaget aja sih. Kenapa kebangun? Gak tahu. Tiba-tiba aja kebangun. Pas gak ada kamu aku langsung nyariin. Siapa tahu tiba-tiba kamu pergi kan merepot aku. Terus faedahnya aku pergi itu ngapain? Aku baca kekacauan chat anak-anak jadi geli sendiri. Suasana tiba-tiba sepi. Baik Maya ataupun Ardana menikmati kebersamaan mereka di bawah hamparan langit malam. Di bawah sana kendaraan masih terlihat sibuk di jalanan. Maya hanya menyandarkan tubuhnya sepenuhnya pada tubuh Ardana dan merasakan kehangatan dari tubuh lelaki itu. Besok kita akan pergi honeymoon dan kita hanya punya waktu 1 minggu. Setelah itu kita akan kembali pada aktivitas kita. Aku akan mencoba untuk mengecek rahimku di rumah sakit terbaik di sana. Siapa tahu mereka menemukan kejanggalan yang tidak ditemukan oleh dokter yang ada di sini. Aku akan menemanimu. Tapi ketahuilah, kalau aku gak maksa kamu untuk cepat-cepat punya anak dan gak menuntut apapun. Maya hanya mengangguk dan tidak lagi banyak bicara. Setelah dia sudah memastikan lagi nanti dia akan menerima apapun yang ada di dalam dirinya. Kalaupun seandainya dia nanti tidak bisa memiliki anak, maka itu sudah takdir yang harus dia terima. Ardana mengungkung Maya dengan kedua tangannya yang memegangi besi pembatas balkon. Kecupan diberikan tepat di bibir Maya. Tanpa berbicara, Maya tahu apa yang diinginkan oleh Ardana. Kali ini Maya sama sekali tidak menolak. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, Ardana semakin memonopoli Maya. Mengangkat perempuan itu ke dalam gendongannya, Ardana membawa Maya masuk dalam kamar. Tidak ada lagi penundaan atas apapun. Ardana sudah menduda selama beberapa tahun dan dia sekarang sudah memiliki seorang istri. Tentu saja hal itu harus dimanfaatkan dengan baik. Istirahatlah. Kita akan pergi besok pagi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi dan Maya tampak kelelahan. Dia sejak tadi memejamkan matanya, lalu kembali membukanya seolah dia selesai bekerja keras. Hal itu membuat Ardana terkekeh geli. Kamu kok gemesin banget sih? Orang mas ini terlalu bersemangat. Remuk rasanya badanku. Ardana tidak menjawab dan hanya suara tawa yang terdengar. Lelaki itu menarik Maya ke dalam pelukannya sebelum mengelus lembut kepala perempuan itu. Ayo tidur. Kali ini Maya sama sekali tidak membantah dan segera menutup matanya kembali. Mereka besok harus melakukan perjalanan panjang untuk pergi honeymoon. Baru saja Maya hampir menutup matanya, suara deringan ponsel Ardana terdengar. Decakan itu keluar dari mulut si empunya ponsel. Ardana mengambil ponselnya di atas nakas dan terdiam sesaat. Tidak kunjung menjawab dan Maya menarik ponsel itu dari tangan sang suami. Ardila, ngapain dia malam-malam begini telepon mas? Mana aku tahu. Ada gila-gilanya memang itu perempuan. Matiin. Ganggu aja dia itu. Maya membiarkan deringan itu mati. Namun tak lama kembali berdering dan Maya menerimanya setelah mengetuk ikon loudspeaker.
Ardana, kamu tega meninggalkan aku untuk kedua kalinya. Kamu tega membiarkanku hidup seperti ini. Kamu tahu aku sakit hati, tapi kenapa kamu meneruskan pernikahan itu? Di akhir kalimat suara Ardila meninggi membuat Ardana mendengkus. Lelaki itu bahkan sama sekali tidak memedulikannya. Dia justru menutup matanya karena kantuk sudah mulai menyerang. Mas gak mau jawab. Gak penting sayang. Udah, ayo tidur. Atau kita mau lanjutkan kegiatan kita yang tadi? Kamu dengar sendiri, Dil. Mas Ardana gak mau nanggepin kamu. Mending kamu tidur sana, udah pagi. Maya sialan. Kamu muncul menimbulkan petaka bagi semua orang. Aku, Tante Mayang dan orang-orang di sekitar harus merasakan kelicikanmu. Dil, aku sekarang sedang bermesraan dengan Mas Ardana. Sebentar, aku kirimkan foto kami. Maya sama sekali tidak menanggapi ucapan Ardila dan justru membuat perempuan itu semakin panas. Maya benar-benar mengambil fotonya dengan membaringkan kepalanya di dada Ardana. Setelah dirasa cukup, dia mengirimkan kepada Ardila yang masih tantrum di seberang sana. Kamu bisa buka sekarang, bagaimana? Indah kan? Maya, kamu... Maya memutus sambungan teleponnya sebelum dia mematikan ponsel Ardana. Setelah memberikan gedoran di jantung Ardila, dia cuci tangan dan membiarkan perempuan itu merasakan akibatnya karena sudah mengganggunya. Jika tidak begini, Ardila akan terus saja berusaha untuk mengganggu ketenangan mereka. Sebelum ini aku bisa bersabar. Sekarang jangan harap. 1 langkah kakimu maju, kudorong 10 langkah mundur. Senyum Maya mengejek itu terus terulas di bibirnya. Meletakkan ponsel Ardana dalam keadaan mati itu di nakas samping kirinya. Kali ini dia tidak akan memberi kesempatan perempuan lain untuk mendekati suaminya, apalagi masuk ke dalam ranah rumah tangganya. Ardila atau siapapun yang memiliki niat buruk, dia tidak akan segan menghadapinya. Bahwa selama ini Ardana selalu berada di sisinya dan menjadikan dirinya prioritas utama. Jadi dia tak akan lagi bersikap pasif seolah enggan menunjukkan kepada Ardana jika sebenarnya dia juga membutuhkan lelaki itu. Sekarang semuanya sudah berbeda. Ardana sudah sepenuhnya miliknya. Perjalanan 1 minggu honeymoon telah berakhir. Ardana dan Maya kini telah berada di rumah mereka. Ini adalah kali pertama Maya datang ke rumah pribadi Ardana. Rumah besar itu tampak begitu rapi, didominasi warna-warna gelap, hitam dan abu-abu. Meskipun begitu, Maya tidak terlihat keberatan dengan hal itu. Kalau kamu keberatan dengan warnanya, aku akan meminta Bibi untuk menggantinya. Warna ini juga gak buruk. Jadi, apa aku perempuan kedua yang tinggal di kamar ini? Kamu perempuan pertama. Ini memang rumah pertama yang aku beli. Tapi saat aku menikah dulu, aku memberikan rumah untuk perempuan itu. Dan kami tinggal di sana. Setelah kami berpisah, aku memberikan rumah itu kepadanya. Tapi dia pernah tidur di sini kan? Enggak pernah. Setelah menikah kami langsung menempati rumah baru. Jawaban dari Ardana itu membuat perasaan Maya menghangat. Setidaknya dia tidak menempati bekas perempuan lain. Ya meskipun dia menikahi lelaki mantan perempuan lain, tetapi itu beda cerita lagi. Kamar ini original buat kamu. Atau kalau kamu mau, kita bisa beli rumah baru. Enggak perlulah. Aku suka di sini. Aku belum melihat detail rumahnya, tapi aku merasa ini tempat yang nyaman. Waktu sudah sore dan perjalanan jauh dari Makau membuat Maya dan Ardana lelah. Mereka memilih honeymoon di Cina dan mendatangi beberapa kota di sana. 1 minggu tidak cukup sebenarnya, tetapi waktu mereka tidak banyak. Lebih tepatnya waktu Ardana yang tidak begitu longgar. Jadi besok Mas sudah benar-benar akan pergi kerja? Iya, aku besok sudah harus kerja. Ada banyak hal yang perlu dilanjutkan. Jadi aku harus kerja. Aku akan mengambil waktu untuk istirahat dulu. Mama mengizinkan untuk itu. Jadi mungkin 1 minggu atau lebih aku akan di rumah.
benar-benar di rumah dan gak pergi kemana-mana. Aku justru senang kalau kamu di rumah saja. Aku akan pulang cepat. Aku akan menjadi istri sepenuhnya sebelum aku kembali kerja. Kalau perlu, aku akan mengantarkan makan siang untuk Mas ke kantor. Itu ide bagus. Tapi kamu bilang benar-benar mau di rumah aja kan? Kali ini Maya terkekeh. Setelah aku pikir-pikir lagi, sepertinya aku gak akan betah di rumah saja tanpa melakukan apapun. Jadi aku akan melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu di rumah. Maya mendongak menatap Ardana. Tidak bisa dihindari, sesuatu dalam diri Ardana seakan terpatik oleh sebuah rasa yang menjadi candu baginya. Ardana menciumi wajah Maya dengan lembut membuat perempuan itu memejamkan matanya. Tanpa rasa kesulitan sama sekali, Ardana mengangkat Maya dan membaringkannya ke atas ranjang. Mereka masih lelah, tetapi sebuah keinginan itu tidak bisa ditahan. Ardana sudah tidak akan bisa lagi jauh dari Maya mulai sekarang. Perempuan itu benar-benar sudah menyatu dengan jiwanya sehingga tak bisa terlepaskan. Semoga kita bisa segera mendapatkannya. Dokter bilang kamu sehat dan aku juga. Maka sekarang hanya perlu menyerahkan semuanya kepada takdir Tuhan. Maya mengelus wajah Ardana dengan lembut. Aku gak akan meributkan tentang anak mulai sekarang. Aku tahu segala sesuatu yang belum diberikan kepada kita, maka itu belum waktunya kita memilikinya. Akan ada waktunya untuk kita mendapatkannya. Aku kerja dulu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kamu, langsung hubungi aku ya. Ada penjaga rumah dan bibi yang akan membantu semua kebutuhanmu di sini. Jadi nikmati harimu. Itu adalah pesan Ardana sebelum dia pergi bekerja. Diantarkan oleh seorang istri sampai ke teras rumah adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Ardana. Iya mas, pergi sana. Gak perlu merisaukan apapun. Ingat, aku ini Maya. Aku bisa menangani dan mengatasi semua masalah tanpa masalah. Ardana terkekeh mendengar itu. Itu slogan dari suatu perusahaan sayang. Ya sudah, aku akan berangkat sekarang. Ardana mengecup dahi dan bibir Maya sebelum meninggalkan istrinya. Mobil hitam Ardana keluar dari halaman rumah dan hilang di balik pandangan. Maya berbalik dan dikejutkan oleh keberadaan para ART-nya. Mereka tersenyum melihat Maya dengan canggung. Ibu, salah satunya bersuara dengan gaguk. Bibi pada ngapain? Ngintip? Maaf bu, kami hanya senang sekali melihat Pak Ardana terlihat bahagia. Maya masuk ke dalam rumah, ada yang menutup pintu, ada yang mengekori Maya di belakang. Maya duduk di sofa dan para ART-nya itu berdiri di sana dan menatap Maya seolah tengah mengagumi perempuan itu. Maya menatap mereka sebelum mengulas senyum tipis. Duduklah, kita ngobrol sebentar. Duduklah di sofa. Bibi, anggap saja kita ini teman, gak perlu sungkan. Gak enak bu, kami di bawah saja. Kalau begitu saya yang akan duduk di bawah aja lah. Jangan bu. Memang beda ya, yang kaya dari lahir sama orang kaya baru. Bu Mai gak gengsi duduk sama kami yang hanya pembantu. Gak seperti seseorang yang gila hormat. Maksud bibi siapa? Tanya Maya tak ingin memendam rasa penasaran. Mantan bapak lah bu, siapa lagi? Gak apa-apa, saya memang gak tahu tentang perempuan itu karena Mas Ardana menutup kisahnya tentang dia. Saya gak akan marahnya karena itu. Kalau bibi juga tahu tentang mantan Mas Ardana, itu artinya bibi sudah lama ikut Mas Ardana. Sudah bu, kami dulu kerja di rumah bapak dengan Bu Cynthia. Lalu karena mereka berpisah dan bapak tetap mempekerjakan kami di sini. Jadi namanya Cynthia, batin Maya. Sekarang kami senang karena bapak sudah mendapatkan pengganti yang lebih segala-galanya dari perempuan itu. Saya doakan ibu dan bapak langgeng sampai maut memisahkan dan segera dikaruniai anak-anak yang lucu. Maya tersenyum lagi, dia senang diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekeliling Ardana. Bahkan para ART-nya yang sudah membantu Ardana sejak lama.
Doakan ya Bi, agar saya bisa segera punya momongan. Sebenarnya sudah pengen banget. Pasti Bu, nanti saya buatkan jamu tradisional Bu. Siapa tahu bisa mempercepat. Kali ini Maya tersenyum lebih lebar lagi. Terkadang berteman dengan orang-orang seperti mereka adalah sebuah keuntungan. Mereka tahu apa yang tidak diketahui oleh Maya. Bagaimana cara honeymoonnya? Gilang masuk ke dalam ruangan Ardana dengan membawa sebuah berkas di tangannya. Aura kebahagiaan yang menguar dari diri Ardana seolah menyilaukan mata. Gilang sampai harus melebarkan senyumnya melihat sahabatnya itu kini sudah mendapatkan tambatan hati. Sukses, perjalanan yang menyenangkan. Jadi apa yang akan kamu laporkan tentang perusahaan ini? Iya. Ada dua hal yang perlu lo ketahui. Satu baik dan satu lagi hal yang tidak menyenangkan. Kita berhasil mendapatkan tender itu. Karena tender itu besar dan melibatkan 3 perusahaan, maka ada satu perusahaan yang akan kerjasama dengan kita. Nih, baca deh. Kita mundur saja dari proyek itu. Gua malas ketemu sama dia. Kontrak udah jadi dan semua proses sudah dilalui. Kita nggak bisa mundur lagi, atau kita akan membayar denda. Nafas Ardana keluar dengan kesal. Di saat gue baru saja merasakan kebahagiaan, gue harus mendengar orang itu datang. Itu menjijikan banget sih. Ya gue tahu, lo nggak perlu khawatir lah. Gue yang akan bertanggung jawab untuk itu. Sebisa mungkin kalian gak akan bertatap muka. Ya percayakan semuanya sama gue lah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang itu menimbulkan luka di dalam hati Ardana. Setelah kejadian itu dulu, tidak sekalipun dia membahas tentang orang-orang itu, memutus hubungan mereka dalam bentuk apapun. Oke, kita balik kerja kalau gitu. Ardana memberikan isyarat kepada Gilang agar lelaki itu pergi dari ruangannya. Ardana memutar kursinya untuk melihat pemandangan di luar sana. Tiba-tiba saja sekelebatan bayangan menjijikan di masa lalu itu muncul di dalam kepalanya. Hal itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tak meratapi kesedihan itu. Hanya saja itu adalah pengalaman buruk yang menghantuinya. Mencoba mengenyahkan hal buruk dalam pikirannya berkali-kali. Ardana kembali memutar kursinya mengarah pada komputernya. Setelah meminum minumannya sampai tandas, pada akhirnya dia bisa kembali konsentrasi dengan pekerjaannya. Tak lama setelah itu, asisten pribadi Ardana itu masuk ke dalam ruangannya. Saya akan melaporkan tentang beberapa pekerjaan, Pak. Katakan. Rentetan laporan itu segera Bima uraikan di depan Ardana dan didengarkan oleh Ardana dengan serius. Di akhir laporannya, Bima tampak bimbang dan Ardana menyadari itu. Saya tahu. Itu pasti tentang kerjasama itu. Itu benar Pak. Saya tahu kalau Bapak Gilang pasti sudah mengatakannya. Tapi barangkali ada yang terlewatkan. Tanpa sepengetahuan Pak Gilang, Pak Daniel bertanya tentang Bapak kepada saya. Dia tanya apa? Tak jauh dari kehidupan pribadi Bapak. Lalu kamu jawab apa? Saya bekerja untuk Bapak, untuk membantu Bapak mengurus pekerjaan. Dan saya tidak akan menjawab pertanyaan bersifat pribadi. Ardana mengangguk dan puas dengan kerja Bima. Dia tahu lelaki itu bisa diandalkan. Ada lagi? Sepertinya ini bukan hal yang penting. Tapi Pak Daniel waktu itu bersama dengan Bu Cynthia. Mereka tampak berdebat sebelum pergi dalam pertemuan kami. Meeting saat itu diadakan saat Ardana pergi honeymoon. Oleh karena itu keberadaan Ardana digantikan oleh Gilang dan Bima. Di sanalah mereka bertemu Daniel, lelaki yang sudah mengkhianati Ardana dengan tidur dengan istri laki-laki itu di masa lalu. Benar, itu bukan hal penting. Kamu bisa keluar sekarang. Kalau tidak ada hal lagi yang perlu dikatakan. Oke. Bima mengangguk dan berbalik pergi dari ruangan Ardana. Kali ini Ardana tidak terpengaruh dengan apapun yang diucapkan oleh Bima dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Hampir sore ketika Maya menghubunginya dan mengatakan jika dia ada di store Kiana untuk memberikan oleh-oleh dari honeymoon mereka.
Ardana tentu saja ke sana untuk menjemput Maya, sekalian makan malam di luar. Ardana masuk ke store tersebut dan segera mendapatkan sapaan dari para karyawan di sana. Dia hanya mengangguk dan hampir naik ke lantai atas di mana ruangan Ardana berada. Panggilan itu terdengar dari arah belakang dan dia mengenali suara itu. Dia berbalik dan mendapati Kiana di sana. Cari istriku, Kak. Dia keluar sama abangnya sebentar. Minta beliin jajan katanya. Tadi nggak bilang. Ya udah sana naik dulu. Aku masih ada klien. Ardana mengangguk sebelum berbalik. Tetapi di waktu yang bersamaan, seorang perempuan muncul dan mengejutkan dirinya. Seketika atmosfer di antara mereka begitu beku luar biasa. Rahang Ardana mengetat seketika. Baru beberapa jam yang lalu Ardana membicarakan suami perempuan itu. Sekarang dia bertemu langsung dengan istrinya. Sungguh, dia tidak pernah membayangkan hari ini akan terjadi. Kalau gitu aku naik dulu, Kak. Pamit Ardana kepada Kiana, tidak lagi menoleh pada sosok yang sangat menjijikkan di matanya. Kiana yang merasakan ada yang berbeda dengan tatapan Ardana. Signal siaganya seolah menyala. Bukan hanya Ardana, sosok di sampingnya pun terlihat membeku. Sebuah kesimpulan itu segera muncul dan dia bisa menarik benang merahnya. Namun dia harus memastikan lebih dulu. Bu Cynthia kenal dengan adik ipar saya? Cynthia yang mendapatkan pertanyaan itu segera menoleh. Ekspresi terkejut yang tadinya menghiasi wajahnya itu kini berubah. Perempuan itu tampak begitu tenang meskipun Kiana bisa merasakan gejolak dalam sorot matanya. Hanya teman lama, kami sudah lama tidak bertemu. Teman lama? Kenapa tidak menyapa? Seharusnya kalau sudah lama tidak bertemu, setidaknya menyapa, ya kan? Sorry, bukan maksud menginterogasi, tapi tatapan kalian ada yang janggal. Ya sudahlah, tidak perlu dijawab. Kita lanjutkan pekerjaan kita saja. Di lantai atas Ardana mendengus berkali-kali. Kenapa tiba-tiba perempuan itu muncul kembali di hadapannya? Kenapa harus ada di toko Kiana? Segala pertanyaan itu muncul satu persatu di dalam kepalanya. Namun tidak ada satupun dia mendapatkan jawaban. Mas, suara Maya terdengar dan sosoknya terlihat di depannya. Menenteng satu kantong plastik berwarna putih berisi makanan. Ardana mengikuti pergerakan Maya dari perempuan itu menutupi pintu sampai duduk di sampingnya. Perempuan itu tampak begitu anggun dengan dress selutut berwarna hitam. Mas, kenapa? Sakit? Kamu dari mana? Aku sama abang ke minimarket dekat sini. Minta jajanin abang. Kenapa sih? Ada sesuatu? Aku baru saja melihat orang yang paling aku benci ada di toko ini. Melihat wajahnya, seperti aku melihat segerombolan lalat yang menjijikkan. Siapa? Bu Mayang? Ardila? Bukan keduanya. Lebih dari mereka. Apa perempuan itu perempuan yang iya, dia? Ardana adalah orang yang sangat tenang dalam bertindak. Dia sebisa mungkin tidak akan meninggikan suaranya ketika berbicara dengan orang lain. Maya paham hal itu karena selama dia bekerja di perusahaan Ardana kala itu, dan saat sekarang mereka sudah bersama, Ardana sama sekali tidak berubah. Sekarang ketika dia melihat Ardana memperlihatkan kebenciannya kepada orang lain, berarti rasa sakit di hatinya tidak main-main. Maya jadi penasaran dengan sosok perempuan itu, tetapi dia tak mungkin mengatakan itu kepada Ardana. Mas tadi udah ketemu sama dia. Apa dia mengatakan sesuatu? Kami gak bicara. Malas bicara dengan orang seperti itu. Maya hanya menatap lelaki itu tanpa berkomentar. Snack yang dibelinya tidak ada satupun yang dibuka karena tak ada selera untuk makan. Melihat suaminya yang seperti itu membuat Maya bisa merasakan perasaan yang tidak nyaman. Ingin mendengar apa yang sebenarnya dirasakan oleh sang suami. Maya kembali melontarkan pertanyaan. Mas gak mau ketemu sama dia lagi? Aku hidup dengan tenang setelah mereka pergi dari kehidupanku. Tapi takdir sepertinya sedang ingin bercanda denganku.
dengan mempertemukan orang-orang itu dalam hidupku. Orang-orang itu suami perempuan itu bekerja sama dengan perusahaan kita. Loh, kok bisa? Jadi mantan sahabat Mas perusahaan baru sepertinya. Daniel membuat perusahaan baru selama dia menghilang. Sekarang dia muncul kembali dan berada dalam kerjasama proyek kita. Memang selama ini mereka nggak ada di Indonesia. Aku pernah dengar kalau mereka ada di Amerika selama ini, memilih hidup baru di sana. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kembali dan memilih kembali dalam kehidupanku. Boleh aku bilang kalau Mas gak perlu menunjukkan kalau Mas benci sama mereka? Anggap saja dia bukan siapa-siapa dalam hidup Mas. Kalau memang mengharuskan untuk bertemu, maka anggap saja tidak pernah kenal. Itu akan meringankan hati Mas. Kalau memang mereka membuat masalah, biar aku yang menghadapi mereka. Kamu sekarang akan menjadi superhero-ku dan melindungiku. Ya, dulu Mas yang selalu melindungiku. Mungkin sekarang giliranku. Kalau begitu oke. Kali ini aku gak akan menolak dilindungi oleh Wonder Woman ini. Anggap saja dalam hal ini aku sangat lemah. Cium dulu. Ardana menarik Maya dan membiarkan ciuman di bibir perempuan itu. Maya sama sekali tidak menolak. Namun itu hanya sebentar karena Orlando membuka pintu ke ruangan Kiana dan berdehem. Ayo keluar, kita makan malam bersama. Dengan itu ciuman mereka terlepas. Orlan hanya menatap datar pada pengantin baru tersebut. Maya hanya memutar bola matanya sebelum menarik Ardana agak berdiri. Tak lama setelah itu mereka keluar dari ruangan Kiana membawa kantong putih minimarket dengan beberapa snack yang masih utuh. Sampai di lantai dasar, Kiana masih bercakap-cakap dengan Cynthia saat perempuan itu mulai menatap Ardana dan Maya. Saat itulah Maya melihat bagaimana sosok si mantan istri Ardana. Lantas dia berbisik, mungkin ini terlalu percaya diri, tapi aku lebih cantik darinya. Iya, dan aku mengakui itu. Aku ke Bang Orlan dulu, mau gendong Kenzi. Lelaki itu melepaskan pelukannya pada Maya untuk mendekati Orlan, langsung menggendong Kenzi dan mengangkatnya tinggi membuat bocah yang baru belajar berjalan itu memberontak. Namun Ardana tidak peduli dan justru menunjukkan apapun di ruangan tersebut. Maya mendekat pada Kiana dengan langkah pasti. Dia mengangguk dan tersenyum pada Cynthia seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Memang di antara mereka tidak pernah terjadi apa-apa kan? Kita mau makan di mana, Kak? Tanya Maya langsung. Dalam sekali lihat dia bisa menilai Cynthia dalam kacamatanya. Biarkan Maya mendeskripsikan sosok Cynthia. Cynthia itu memiliki tubuh yang tinggi semampai, langsing dengan rambut sepunggung terurai berwarna coklat. Wajahnya halus dengan alis yang sudah dirombak sedemikian rupa. Ya, seperti perempuan-perempuan kebanyakan. Hidungnya kecil dan sedikit mancung. Tatapannya tentu saja tidak setajam Maya. Jika Maya sekarang tengah menilai perempuan itu, mungkin saja Cynthia juga sedang menilai Maya. Kalau di restoran Jepang bagaimana? Jawab Kiana membuyarkan segala penilaian dari Maya. Istri Ardana itu mengangguk setelah dia terkekeh sendiri. Ya, yang penting gak di sebelah aja. Ardana akan ngomel sepanjang malam. Maya sengaja menyebut nama suaminya di depan Cynthia yang sejak tadi hanya diam. Dia hanya ingin tahu bagaimana reaksi perempuan itu. Dengan jelas di mata Maya, mungkin refleks perempuan itu menoleh dan tatapannya mencari Ardana. Maya menyeringai, dia tahu jika perempuan itu mungkin masih ada perasaan yang tersembunyi di dalam hatinya. Entah apa itu. Maya santai saja selama perempuan itu tidak mengusiknya. Kamu ini aneh aja. Kapan kamu ajak dia nyeblak? Jangan aneh-aneh lah, Mai. Ya, sebelum acara kami jalan-jalan ke kebun teh, dan pas pulang aku ajak nyeblak. Gara-gara itu dia dicibir mbak-mbak yang beli. Udah, aku kesana dulu. Mari mbak. Sebelum Cynthia menjawab, Maya berbalik pergi, mendekati Ardana yang masih bermain dengan Kenzi. Orlando yang sebagai ayah bocah itu hanya melihat dari kejauhan sambil sibuk dengan tabletnya. Mohon maaf ya, dimaklumi.
Si princess kelakuannya dada saja. Kiana memutus lamunan Cynthia membuat Cynthia menoleh menatap Kiana. Kalau boleh tahu apa dia adik Mbak Kiana? Iya, dia adik ipar saya, adik kandung suami saya. Namanya Maya. Dia anggota termuda dalam keluarganya. Jadi orang tuanya, nenek, abangnya, dan ketambahan saya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi sekarang mendapatkan suami yang mencintai dia secara ugal-ugalan gak karuan. Kiana tersenyum lebar, menoleh pada Cynthia yang kini menatap pada pasangan yang tengah mengobrol bersama Kenzie tersebut. Maya sesekali mengabadikan momen tersebut dengan ponselnya. Mereka terlihat bahagia. Terlihat kalau mereka saling mencintai, komentar Cynthia. Begitulah, kami sebagai keluarga tidak akan mengizinkan laki-laki sembarangan meminang Maya. Ardana juga menunjukkan kesungguhannya. Jadi kami merestui mereka. Tatapan sedih Cynthia terlihat dan itu tertangkap oleh Kiana. Semakin yakinlah jika ada sesuatu di antara perempuan itu dengan Ardana. Tak lama setelah itu, seorang lelaki datang dan membuat suasana semakin tidak nyaman. Iya, lelaki itu adalah suami dari Cynthia. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Daniel ketika lelaki itu bertemu dengan Ardana untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun. Dua lelaki yang dulu pernah bersahabat, berbagi makanan, berbagi keluh kesah, bahkan berbagi banyak hal itu, kini benar-benar menjadi asing. Bukan hanya asing, bahkan musuh. Ardana sudah mencoret nama Daniel dalam hidupnya. Tidak ingin kenal dan terlibat lagi dengan lelaki itu. Namun, seolah semesta ingin tetap melibatkan Ardana dengan Daniel, maka pertemuan itu kembali terjadi meskipun mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun. Seperti yang Anda lihat, saya sehat. Ardana tampak begitu tenang ketika menjawab. Posisi mereka sekarang ada di restoran di pinggir pantai, berdiri di balkon menatap ke arah pantai. Mereka bukan makan bersama, tetapi mereka sama-sama makan di tempat yang sama. Ardana juga tidak mengerti kenapa Daniel dan Cynthia memilih makan di tempat yang sama dengannya. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih. Bahkan jawaban yang diberikan Ardana pun hanya singkat. Tidak ada ketertarikan sedikit pun untuk berbicara lebih banyak lagi dengan Daniel. Dia justru hanya menikmati batangan nikotin yang ada di tangannya, menyesapnya dengan tenang seolah dia tak sedang berhadapan dengan seseorang pengkhianat. Untuk beberapa saat, dua orang itu hanya dilingkupi keheningan. Ardana yang begitu cuek, sedangkan Daniel mencoba untuk mencari bahan obrolan. Ardana tidak sekalipun menoleh, hanya sekedar menatap mantan sahabatnya tersebut meskipun mereka berdekatan. Aku beruntung bisa bertemu denganmu di sini. Aku ingin meminta maaf atas segala hal yang pernah aku lakukan tentang Cynthia dan aku. Semua perbuatan brengsek yang sudah aku lakukan kepadamu. Aku benar-benar minta maaf. Suara Daniel terdengar tenang, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya sekarang. Mungkin jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ardana diam tidak menyahut. Huru-hara yang terjadi dulu di mana melibatkan 3 orang tersebut benar-benar membuat Ardana merasa dunianya hancur. Bagaimana tidak? Perempuan yang dicintai setengah mati itu tidur dengan sahabatnya sendiri di rumahnya. Ada sekelebat kejadian tersebut yang muncul di dalam bayangan Ardana yang membuatnya percikan amarah itu melambung tinggi. Namun ketika Maya memintanya untuk melepaskan semua beban itu, menganggap mereka bukan siapa-siapa, membuat Ardana merasa lebih ringan. Aku dan Cynthia memang sudah menikah, dan kami berkomitmen untuk tidak bercerai apapun yang terjadi. Kami bertahan sampai saat ini karena komitmen tersebut. Ada banyak hal yang membuat kami ingin berpisah. Pertengkaran atas hal apapun, bahkan sesuatu yang sederhana pun akan menjadi masalah buat kami. Tapi kami terus bertahan sampai detik ini. Itu bukan urusan saya.
Saya nggak tahu kenapa harus mendengarkan curahan hati Anda. Urusan dapur Anda seharusnya tidak perlu sampai ke telinga orang lain. Siapa tahu ada orang yang dengar dan menertawakan hubungan Anda dengan istri Anda. Melihat reaksi yang diberikan oleh Ardana itu tentu saja membuat Daniel hanya bisa terdiam. Ardana tampak sekali sudah tidak peduli dengan kejadian masa lalu tersebut. Tentu saja kini Ardana sudah bahagia dengan kehidupan baru bersama dengan istrinya. Sepertinya kamu sudah melupakan semuanya, Ar. Meskipun Ardana berbicara dengan panggilan formal, tetapi Daniel tetap menempatkan dirinya sebagai teman untuk lelaki itu. Terbukti dia masih menggunakan panggilan aku kamu saat berbicara dengan Ardana. Ardana tidak ingin terlalu lama mengobrol dengan Daniel. Lantas dia memilih untuk pamit. Saya pergi dulu. Istri saya sudah menunggu. Baru saja dia berbalik untuk pergi ketika dia mendapati Cynthia berdiri di depannya. Perempuan itu menatap Ardana dengan tatapan sedih. Namun Ardana melanjutkan langkahnya dan melewati Cynthia begitu saja. Melihat wajah perempuan itu membuatnya mual luar biasa. Maaf mas, suara itu terdengar di telinga Ardana yang membuat Ardana menghentikan langkahnya sebentar. Tetapi tak lama dia segera pergi dari tempat itu untuk mencari keberadaan Maya dan kakak iparnya. Mereka tidak ada di mejanya karena mereka keluar dan bermain di pantai. Ardana segera menyusul dan mendapati Maya tertawa-tawa dengan Orlando, tampak begitu bahagia. Langkah kakinya kini terhenti. Ardana melihat pemandangan itu dengan senyum lebar. Maya benar-benar mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari keluarganya. Meskipun dia pernah melakukan kesalahan, keluarga Maya menerima dengan kedua tangan terbuka, tanpa penghakiman yang berarti. Ardana kembali melangkah dan mendekati kakak beradik tersebut. Dia di sana tidak ada Kiana. Entah kemana perempuan itu sekarang. Maya menyadari kedatangan Ardana dan melemparkan senyum manisnya. Udah selesai rokoknya? Udah. Di mana Kak Kiana? Dia ada di dalam, nidurin Kenzi. Kalian mau di sini dulu atau bagaimana? Kenzi sepertinya udah kecapean dan kami harus segera pulang. Abang pulang duluan aja gak apa-apa. Aku masih mau di sini. Ucap Maya mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Ardana. Orlan mengangguk sebelum dia berbalik untuk pergi setelah pamit kepada Ardana dan Maya. Kini pasangan pengantin baru itu hanya tinggal berdua. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mau pulang sekarang? Hari ini ternyata lebih melelahkan dari yang aku rasakan. Kita pulang terus tidur. Karena ini hari pertama Mas kerja setelah 1 minggu libur, jadi ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Mas sudah lebih baik sekarang. Bertemu dengan mereka tidak selamanya buruk. Terkadang semesta memang selalu ingin bermain-main dengan kita hanya untuk menguji diri kita. Apakah kita sudah benar-benar sembuh dengan luka kita di masa lalu atau belum? Melihat Mas sekarang, Mas sudah sembuh dengan luka itu. Hanya saja Mas merasa belum bisa menghadapi kenyataan itu. Karena memang mereka tidak ada di sini tadinya. Ketika sekarang sudah bertemu mereka, bukankah tidak ada yang menakutkan lagi? Terima kasih. Kamu benar-benar membantuku keluar dari segala hiruk-pikuk dalam pikiran buruk yang aku buat sendiri. Kamu benar. Sekarang semuanya sudah membaik. Maksudku adalah hatiku. Nyeri dalam luka itu ternyata hanya bekasnya, karena lukanya sudah benar-benar sembuh. Hadapilah apapun yang terjadi di depan Mas. Kerjasama yang melibatkan Daniel di dalamnya tidak perlu Mas hindari dan melemparkan kepada Gilang. Mas harus bisa menghadapinya sendiri. Kamu bisa lihat sendiri betapa mereka bahagia dengan kehidupan mereka. Kamu lihat betapa bucinnya Ardana dengan Maya. Jadi kamu lupakan dia dan jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Suara Gilang seolah menembus gendang telinga Ardila dengan kuat. Perempuan itu dengan cepat menoleh dan merasa terkejut luar biasa.
Bagaimana bisa tiba-tiba saja ada Gilang di sana? Ngapain kamu di sini? Kamu ngikutin aku? Kamu gak sepenting itu sampai aku harus ngikutin kamu. Aku sudah ada di sini ketika kamu datang. Kalau begitu kamu pergi sana. Aku gak mau diganggu. Aku adalah salah satu orang yang gak ingin Ardana dan Maya bermasalah. Kalau kamu berani bertindak macam-macam dengan mereka, maka aku gak akan segan membuat perhitungan denganmu. Aku tahu kamu adalah sahabatnya, tapi dibandingkan denganmu, aku jauh lebih bersahabat dengan Ardana. Aku tahu. Kamu tahu seharusnya kamu membiarkan dia bahagia dengan pilihannya. Kamu berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai, tak peduli kalau Ardana cinta mati dengan Maya. Karena aku mencintai Ardana, dan Ardana gak pernah mencintai kamu. Jadi seharusnya kamu paham itu, dan tidak berharap lebih. Sejak dulu, Ardana selalu menganggap kamu sahabat, dan bahkan dia masih memberimu kesempatan untuk dekat dengannya, meskipun kamu bersikap tidak pantas kepada Maya. Kamu gak tahu apa-apa tentang apa yang aku rasakan, Gilang. Kamu gak tahu apa-apa. Jerit Ardila di depan Gilang membuat beberapa orang menoleh, tetapi memilih mengabaikannya. Hal itu tentu saja berbeda dari dua orang yang baru saja keluar dari restoran. Daniel dan Cynthia melihat perdebatan mereka antara Gilang dan Ardila. Mereka yang mengenal Gilang tentu saja segera menghampiri Gilang yang bertanya tentang situasi yang terjadi. Gilang? Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Udah pulang. Udah malam. Pulang sana. Lantas lelaki itu menatap Ardila. Meskipun menghadapi seorang perempuan, Gilang sama sekali tidak memperlakukan Ardila dengan manis dan lembut. Ardila hanya bergeming di tempatnya sambil menatap Gilang. Aura kemarahan itu masih kental. Beruntung Ardila sama sekali tidak mengenal Cynthia dan juga Daniel, sehingga dia hanya terlihat biasa saja ketika tak sengaja menatap pasangan suami istri tersebut. Ulang Ardila. Dan ingat, jangan mencoba untuk mengusik mereka. Perempuan itu berbalik pergi dan meninggalkan 3 orang yang ada di sana. Kebekuan terjadi. Gilang menatap Ardila sampai perempuan itu pergi dengan mobilnya dan hilang di balik pandangan. Aku permisi dulu. Lang, apa pertemanan kita akan berakhir seperti ini? Maksudnya, kamu ingin kami menerima kamu sebagai teman lagi begitu? Lang, aku tahu kamu gak akan menerima aku lagi, tapi kamu tahu itu. Lalu kenapa kamu harus memperjelas itu? Kalau tidak ada yang perlu dibahas, aku pergi dulu. Lang, kami menyesal sudah melakukan itu. Kami benar-benar menyesal. Kali ini giliran Cynthia yang bersuara. Langkah kaki Gilang lagi-lagi terhenti, kembali menatap Cynthia dengan tatapan datar. Tidak ada kehangatan dari tatapan matanya. Lang, kami datang bukan untuk meributkan hidup Ardana atau membuat masalah dalam rumah tangganya. Bukan itu. Kami datang untuk benar-benar meminta maaf dengan benar. Kami dulu tidak melakukannya karena dia sudah memblok kami. Lalu sekarang dia sudah melihat kalian. Bagaimana sikapnya? Apa dia beramah tamah dan memperlakukan kalian seolah tidak terjadi apa-apa? Dia menganggap aku gak ada. Cynthia menggeleng. Kalau sudah tahu, lalu kenapa kamu bicara sama aku mau meminta maaf dengan Ardana? Kamu pikir akan mendapatkan bantuanku? Kalian tahu aku ada di pihak siapa? Aku gak akan membantu kalian. Kalau kamu mau menemui Ardana, maka silakan temui dia sendiri dan berusahalah sendiri. Aku gak akan ikut campur. Aku bukan pengkhianat seperti kalian yang diam-diam membantu kalian dengan cara yang tidak benar. Aku juga temanmu, Lang. Seharusnya kamu juga bisa membantuku meskipun kamu tidak berada di pihak kami. Begitu kata Daniel. Dulu Nil, dulu aku memang temanmu, sahabatmu malah. Tapi setelah melihat kelakuanmu itu, aku gak respect lagi denganmu. Aku gak tahu apa yang ada di dalam otak kalian bisa melakukan tindakan sejahat itu kepada orang yang paling mempercayai kalian. Sudahlah, aku gak tahu apakah Ardana bersedia berurusan dengan kalian lagi atau tidak. Tapi kalau kalian ingin dekat lagi dengan Ardana, berusahalah sendiri. Tapi ingat,
Istri Ardana itu sedikit unik. Dia itu diam-diam mengamati. Kalau sudah mulai terusik, dia akan bertindak dengan caranya. Setelah mengatakan itu, Gilang pergi meninggalkan pasangan tersebut. Mereka pasti kali ini tengah berpikir keras hanya untuk mendapatkan maaf dari Ardana. Di seberang sana, di tempat di mana Ardana dan Maya baru saja memasuki halaman rumah Rudi, Ardana tadi dihubungi oleh orang-orangnya agar segera datang ke rumah ayahnya. Maya yang pergi ke sana untuk bertemu dengan Rudi. Ardana yang hampir tiba di rumahnya itu segera melajukan mobilnya di rumah sang ayah. Namun sepertinya dia tidak menghasilkan apapun di sana. Mayang tidak ada di sana dan Rudi berdiri seorang diri di teras rumah. "Pak," mereka bilang Mayang datang. "Dia sudah pulang." "Kenapa dia datang?" "Apalagi, mengemis maaf. Tapi papa sudah membereskannya. Jika dia tidak ingin mendapatkan masalah, maka dia harus pergi jauh dari keluarga kita. Atau papa gak akan segan membuangnya ke tempat yang jauh. Udah, sekarang kalian tenang saja. Masalah Mayang sudah berakhir. Kalian tidurlah. Ini sudah malam. Papa juga harus istirahat. Ya." Lelaki paruh baya itu tersenyum kepada menantunya sebelum pergi dari ruang keluarga. Akhirnya urusan Mayang benar-benar selesai. Dan Rudi sendiri yang langsung membereskannya. Perceraian mereka memang masih berjalan. Tetapi Rudi harus memastikan jika perempuan pembuat onar itu tidak mendekati keluarganya lagi. "Gak apa-apa kan kalau kita tidur di sini?" "Gak apa-apa, kan memang kita sudah sepakat tentang hal itu. Kita juga akan sering nginap di sini untuk menemani papa." Maya mengangguk dan memahami posisi sang suami. "Terima kasih." Maya menatap ke sekeliling kamar, dan kali ini dia bisa melihat kamar itu didominasi warna krim yang lembut. Ardana sudah mendekati lemari dan mengeluarkan satu setel piyama untuk Maya, lalu menyerahkannya. "Kapan hari ini aku minta tolong Kak Kiana untuk mengisi beberapa jenis barang untuk kamu pakai di sini? Masih ada banyak lemari, juga ada sepatu di walk-in closet. Jadi kalau kita mau nginap di sini nggak perlu susah payah bawa pakaian. Semua sudah tersedia. Kamu bisa melihat sendiri." Ardana sangat pengertian tentang hal ramah seperti itu. Maya bahkan tadi sudah berpikir jika dia akan mengenakan kaos suaminya untuk tidur. "Tenang saja, semua pakaian baru sudah dicuci dan disetrika. Kak Kia sudah menjelaskan kalau kamu pembersih dan pakaian baru harus dicuci dulu." Penjelasan Ardana sangat detail membuat Maya tersenyum. "Terima kasih mas. Mas bahkan memikirkan hal sedetail ini untukku. Ya biar kamu nyaman hidup sama aku. Kamu udah memahami posisi aku yang harus menemani papa dan membawa kamu sibuk nginap di sini dan di sana. Jadi aku harus memikirkan semuanya demi kamu." "Baik banget sih mas satu ini." Maya memuji Ardana sebelum memberikan kecupan di bibirnya. Namun ketika dia akan menarik wajahnya, Ardana menahan kepala Maya sehingga membuat ciuman mereka semakin dalam. Maya sama sekali tidak menolak dan membalas pelukan Ardana dengan menggalungkan lengannya pada leher lelaki itu. Tubuh mereka bahkan sudah memutar sampai kaki Ardana terpentok dengan ranjang dengan sengaja membuat Maya jatuh di atas tubuhnya. Mereka terus mencium satu sama lain sampai Maya menarik wajahnya. "Nafasku, kamu harus belajar renang sayang. Jadi kamu bisa lama tahan nafas." "Ih, aku bisa renang ya. Tapi nafasnya gampang habis. Cuman sebentar udah ngos-ngosan." Ekspresi mencibir Ardana benar-benar terlihat menyebalkan di mata Maya. Tetapi entah kenapa, lelaki itu terlihat lebih manusiawi. Mana tampan lagi. "Udahlah, aku mau mandi. Udah gak enak rasanya di badan." "Mas juga udah sediain aku skincare dan make up. Kan aku udah bilang, aku udah menyiapkan kebutuhan kamu. Aku lihat beberapa alat kecantikan kamu ini saat honeymoon, lalu yang kamu pakai hari-hari, dan aku minta tolong Kak Kia untuk membelikannya. Kalau dia yang urus, semua beres." Maya kali ini tidak bisa berkata-kata. Dia merasa beruntung memiliki Ardana di sisinya. Kalau dia dulu menolak Ardana, apa dia akan menemukan lelaki seperti Ardana ini lagi? Tentu saja tidak. Mungkin dia harus menunggu bertahun-tahun lagi atau bahkan tidak akan pernah menemukannya. "Mau mandi bareng gak? Hemat waktu." "Ah, berat lah hemat waktu. Yang ada gak jadi mandi."
Selesai mandi, Maya memilih untuk melihat walk-in closet dan benar saja, di samping deretan sepatu-sepatu milik Ardana dan sepatu Maya ada di sana. Meskipun Ardana jarang menginap di rumah orang tuanya selama ini, tetapi dia memiliki barang-barang yang disimpan di sana untuk jaga-jaga jika dia akan menginap di sana. Ada yang cocok. Kalau ada yang nggak suka, kita keluarkan dan kamu bisa mengisinya sendiri. Kak Kia selalu tahu apa yang aku suka dan selera berpakaianku, padahal aku nggak pernah menjelaskan kepadanya. Jiwa seorang desainernya sudah melekat kuat di dalam tubuhnya. Maya memuji kakak iparnya. Ayo kita tidur sekarang. Aku sudah ngantuk. Mas. Mas kenapa? Kenapa apanya? Jantungnya getar banget. Inilah kelakuan jantungku kalau dekat sama kamu. Gedebukan gak karuan. Sama apa itu cinta, Mas? Ya jelas karena cinta, gak mungkin karena darah tinggi. Yang buat darah tinggi kan Mayang. Celotokan itu membuat Maya lagi-lagi tertawa. Dia bahkan harus menelungkupkan wajahnya di dada Ardana. Keisengannya muncul dan membuat Ardana mendesis. Ih, kok digigit sih sayang? Mentang-mentang nama Maya disebut jadi baper. Ardana kali ini mendekap erat istrinya, membelit kaki Maya dengan kakinya dengan kuat. Udah tidur sayang, gak bisa napas. Maya mendorong tubuh Ardana. Mas, kira-kira dia sekarang gimana ya? Benar-benar akan menjauh dari hidup kita kan? Mayang maksud kamu? Iya Mayang. Kalau papa udah bilang dia gak bakalan ganggu kita, artinya itu benar-benar dia gak akan ganggu kita. Papa itu sebenarnya kalau udah bertindak juga gak pernah main-main. Bagus deh, perempuan seperti itu memang gak pantas ada di dekat kita. Hama. Tapi kalau kata mama, dia itu begitu sawah mas. Mama selalu punya julukan yang aneh-aneh. Maya tidak lagi mengajak suaminya bicara dan hanya menatap wajah tampan lelaki itu. Dulu saat pertama kali Maya melihat Ardana, dia juga langsung menilai ketampanan Ardanya. Hanya saja saat itu dia sudah menikah. Jadi dia tak pernah berpikir macam-macam meskipun ada orang tampan di depannya. Lagi pula, dulu dia hanya bawaan Ardana. Dia merasa level mereka berbeda meskipun di balik itu dia adalah putri dari seorang konglomerat. Ada tamu datang untuk bertemu dengan bapak. Namanya Ibu Ardila. Ardana yang tadi menggerakkan mouse-nya itu seketika terhenti. Ardila datang ke kantornya. Untuk apa? Itu adalah hal pertama yang terbesit di dalam kepalanya. Sungguh sih, Ardana tidak tahu kenapa Ardila memiliki keberanian sebesar itu. Namun belum juga dia menjawab, Gilang tiba-tiba datang, memberikan kode kepada sekretaris Ardana untuk kembali ke mejanya. Lelaki itu masuk ke dalam ruangan Ardana dan menutup pintunya rapat. Ardila, nyariin lo. Lo bisa wakilin gua. Gua malas ketemu sama dia. Gak ada manfaatnya. Gua akan temenin lo di belakang tanpa sepengetahuan Ardila. Kalau ada apa-apa, lo punya saksi. Ardana akhirnya mengangguk dan meminta agar sekretarisnya membawa Ardila ke dalam ruangannya. Gilang segera bersembunyi di balik lemari buku dan duduk di belakangnya. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dan tak lama setelah itu pembicaraan antar Ardila dan Ardana dimulai. Dua sahabat itu duduk berhadapan di sofa dan Ardana sama sekali tidak berbicara lebih dulu dan memilih untuk menunggu Ardila bersuara. Aku mau kembali ke luar negeri, Ar. Aku datang untuk pamit ke kamu dan meminta maaf. Maaf kalau selama ini aku sudah membuat banyak keributan dalam hidup kamu. Ardana yang mendengar penuturan Ardila itu sama sekali tak pernah menyangka kalau Ardila akan mengambil keputusan ini. Namun Ardana tidak ingin menduga-duga apa yang sedang terjadi sampai Ardila memutuskan untuk kembali ke luar negeri. Kapan berangkatnya? Tanya Ardana setelah itu. Ardila tidak segera menjawab. Perempuan itu tersenyum miris.
Bahkan kamu gak tanya alasan aku pergi, Ar. Apapun alasanmu untuk kembali ke luar negeri, kamu pasti sudah memikirkan matang-matang, jawab Ardana dengan lugas. Ini bukan keputusanku, tapi papa yang minta aku pergi. Aku dipaksa untuk kembali dan melupakan kamu. Aku pikir itu benar-benar tindakan bodoh. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.